Oke, kali ini kita bakal ngebahas sebuah model psikologi yang bisa bantu ngejelasin salah satu keputusan paling rumit dalam hidup kita. Kenapa kita bertahan di sebuah hubungan, atau sebaliknya, kenapa kita memilih pergi. Nah, kita langsung aja mulai dengan satu pertanyaan penting. Mungkin kamu mikir, ya iyalah, kalau bahagia ya pasti komit. Kalau enggak ya tinggalin. Tapi, apa benar sesimpel itu? Jawabannya, ternyata jauh lebih rumit dari itu. Semua ini berawal dari sebuah penelitian yang fundamental banget di tahun 1980 oleh seorang psikolog bernama Carol E. Rusbult. Dia penasaran banget sama dinamika tersembunyi di balik komitmen. Yuk kita selami bagian pertama dari kerangka berpikir ini yang dimulai dengan membedah pertanyaan paling mendasar dalam sebuah hubungan. Teorinya ini dikenal dengan nama model investasi. Dan ide utamanya tuh simple, tapi kuat banget. Ngerasa puas dalam sebuah hubungan itu satu hal. Tapi berkomitmen sama hubungan itu, nah itu hal yang benar-benar beda. Keduanya tuh nggak selalu jalan barengan loh. Jadi, mari kita mulai dari konsep yang paling gampang kita pahami. Kepuasan. Apa sih sebenarnya yang bikin kita ngerasa puas dalam sebuah hubungan? Menurut model ini, kepuasan itu sebenarnya hasil dari hitung-hitungan sederhana. Ini tuh perasaan positif yang kita dapetin setelah kita secara nggak sadar nimbang-nimbang semua hal baik atau imbalannya dibandingin sama semua hal buruk alias pengorbanannya. Nah, persamaannya simple banget kan, kayak yang bisa kita lihat di sini. Di satu sisi ada imbalan atau rewards, di sisi lain ada pengorbanan atau costs. Tingkat kepuasan kamu ya hasil akhir dari pertarungan antara dua hal ini. Imbalan itu bisa macam-macam ya, misalnya kayak tawa bareng, dukungan pas kita lagi terpuruk, atau senangnya punya hobi yang sama. Nah kalau pengorbanan, di sisi lain, ya bisa aja pertengkaran, stres gara-gara masalah uang, atau bahkan kebiasaan-kebiasaan kecil pasangan yang bikin kesel. Jadi poin utamanya gini, waktu imbalannya jauh lebih banyak daripada pengorbanannya, ya kita bakal ngerasa puas banget. Cukup masuk akal kan? Dan disinilah model ini jadi super menarik. Kalau emang sesederhana itu, kenapa ya kita semua pasti kenal seseorang, atau mungkin kita sendiri pernah ngalamin, yang tetap bertahan di hubungan yang jelas-jelas nggak bikin bahagia? Jawabannya ada di dua faktor rahasia. Mari kita bongkar dua faktor rahasia ini. Ternyata ada dua kekuatan lain yang ikut bermain, dan seringkali dampaknya lebih kuat dari sekedar rasa puas. Faktor tersembunyi yang pertama itu kualitas alternatif. Ini tuh penilaian kita soal pilihan terbaik di luar hubungan kita yang sekarang. Seberapa menarik sih prospek buat sama orang lain? Atau bahkan, seberapa asik kalau kita hidup sendiri aja? Kalau alternatif di luar sana kelihatan suram, ya komitmen kita sama yang sekarang jadi makin kuat. Faktor kedua, dan ini mungkin yang paling kuat, adalah besaran investasi. Ini tuh mencakup semua hal yang udah kita tanam di hubungan, yang nggak bisa kita bawa pergi kalau semuanya berakhir. Investasi ini tuh kayak jangkar yang nahan kita. Dan investasi ini, seperti yang diilustrasikan di sini, ternyata ada dua jenis. Ada investasi intrinsik, yaitu sumber daya yang kita curahkan langsung ke hubungan, dan ada juga investasi ekstrinsik, yaitu hal-hal yang seiring berjalannya waktu, jadi nyangkut atau terkait sama hubungan kita. Contoh investasi intrinsik itu misalnya waktu bertahun-tahun yang udah dihabiskan bareng, rahasia yang udah dibagi, dan ikatan emosi yang udah dibangun. Kalau investasi ekstrinsik bisa jadi lingkaran pertemanan yang sama, rumah yang dicicil bareng, anak-anak, atau bahkan bisnis keluarga. Makin banyak investasi kayak gini, makin mahal ongkos buat pergi. Oke, sekarang kita udah punya semua kepingan puzzle-nya. Yuk, kita gabungin semuanya buat ngeliat gambaran besarnya. Nah, gini cara kerjanya. Pertama, kita mulai dari tingkat kepuasan kita. Seberapa banyak imbalan dibanding pengorbanannya. Terus kita kurangin dengan daya tarik alternatif lain. Logikanya, makin menarik pilihan di luar sana, komitmen kita sama yang sekarang makin lemah kan? Terakhir, dan ini yang paling penting, kita tambahin beban dari semua investasi yang udah kita tanamkan. Dan inilah dia, formula lengkapnya. Komitmen itu adalah hasil dari kepuasan, dikurangi alternatif, ditambah investasi. Ini dia momen aha dari teori ini. Ini nunjukin dengan jelas banget kalau komitmen itu perhitungannya jauh lebih rumit daripada sekedar perasaan bahagia dari hari ke hari. Seseorang bisa aja nggak puas, tapi tetap berkomitmen banget. Jadi, kenapa ini semua penting? Apa sih yang bisa kita ambil dari model ini buat kehidupan nyata kita? Kutipan langsung dari penelitiannya Rusbult ini benar-benar ngena banget. Investasi yang besar dan kurangnya pilihan lain yang lebih baik itu bisa menciptakan semacam jebakan. Sebuah situasi di mana seseorang tetap komit sama hubungan yang sebenarnya bikin mereka nggak bahagia. Inilah inti paradoksnya. Komitmen yang tinggi nggak selalu berarti kepuasan yang tinggi. Rumah bareng, anak-anak, atau rasa takut sendirian. Itu semua bisa jadi kekuatan pengikat yang jauh lebih kuat daripada perasaan cinta atau bahagia itu sendiri.
Jadi, ini rangkumannya ya. Kepuasan itu hitung-hitungan simpel antara imbalan dan pengorbanan. Komitmen itu formula 3 bagian yang lebih kompleks. Dan yang paling penting, kombinasi investasi tinggi dan alternatif yang jelek bisa menciptakan komitmen yang kuat, bahkan tanpa rasa bahagia. Oh ya, dan perlu diingat, model ini berlaku buat semua jenis komitmen loh. Bisa di pertemanan, pekerjaan, atau percintaan. Bahasan kita kali ini ditutup dengan sebuah pertanyaan untuk kamu renungkan. Kalau kamu lihat lagi hubungan-hubungan penting dalam hidupmu, baik itu pribadi maupun profesional, investasi apa saja, baik yang intrinsik maupun ekstrinsik, yang sesungguhnya menopang komitmen kamu? Jawabannya mungkin bakal mengejutkan kamu.